Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman, anak-anakku, seluruh siswa dan siswi MI Al-Iman Kota Magelang, serta orang tua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani maupun rohani, nikmat kemampuan, nikmat kesempatan, sehingga pada tahun 1445 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah siam Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam muqaddimah telah kami bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua dari Hijriyah, yakni tepat pada tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriyah, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya telah diwajibkan untuk menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan. Tujuan daripada puasa adalah yang termaktub di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun. Di sini ada harfu taraji, yaitu kata pengharapan, la'alla, di mana ayat ini sesungguhnya telah menyatakan bahwa tidak semua yang melaksanakan siam Ramadan mereka mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, Rasulullah telah menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash, yang artinya berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Semoga kita tidak tergolong kepada hamba-hamba Allah yang menjalankan puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan untuk bisa menyampaikan
keutamaan daripada puasa. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Hal ini termaktub di dalam hadis qudsi. Allah SWT berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Yang artinya setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Ketika kita melaksanakan sholat, hakikatnya sholat itu adalah untuk diri kita. Begitupun ketika kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan infak, sedekah dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah kembali kepada diri kita. Tetapi puasa tidak untuk diri kita, tetapi puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat ketika dia sholat dengan berjamaah, kita semuanya tahu adalah 27 derajat. Pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kita semuanya tahu di dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menyebutkan akan dibalas dengan 700 kali lipat. Tetapi berapa pahala puasa? Kita tidak ada yang mengetahui berapa pahala daripada puasa itu. Maka puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia, yang tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya yang sedang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa berbohong ketika ditanya oleh seseorang, ketika anak-anak ditanya oleh ustadz-ustadzah, tetapi anak-anak dan kita semuanya tidak bisa membohongi diri kita sendiri dan apalagi membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mathala lahu." Yang artinya hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah-ibadah yang lain adalah untuk diri kita sendiri. Itu adalah yang menyatakan bahwa puasa tidak ada tandingannya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa puasa akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Yaitu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Bahwa puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan pertolongan kepada hamba kelak di hari kiamat. Maka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kurikulum Ramadan untuk menggapai ketakwaan agar ada pada diri kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama adalah untuk memperbanyak sholat. Di samping sholat fardu, maka perbanyaklah sholat sunnah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan agar untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang ketiga adalah untuk memperbanyak sedekah. Sedekah tidak harus secara materi, karena sedekah berbeda dengan infak. Infak adalah berupa materi, sedangkan sedekah bisa berupa apa saja.
di mana ketika 3 anjuran dari Rasulullah SAW ini dijalankan, insya Allah kita akan mendapatkan goal ataupun tujuan daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga di dalam pelaksanaan Siam Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan kita tergolong kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Demikian kultum Ramadan di hari pertama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.